إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini, waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menggali hikmah-hikmah yang ada di tengah-tengah kita. Kesempatan kali insyaallah kita akan membahas tentang hikmah daripada wabah corona yang sama-sama kita alami dan sama-sama kita rasakan. Tapi alhamdulillah, kemarin sore pemerintah Merauke sudah mengumumkan kepada kita semua bahwa saudara kita yang positif sekarang sudah sembuh. Jadi angka sekarang adalah 0. Lantas bagaimana hikmah yang bisa kita ambil di dalam agama Islam yang nanti insyaallah juga akan dibahas oleh Ustadz Alif dan juga Herman yang insya Allah juga akan mengkaji ataupun membahas terkait hikmah corona ini di dalam Islam. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang terjadi ini adalah hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah pembelajaran bagi kita semua bahwa kita berupaya untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang syariat agama kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan hal ini 14 abad yang lalu, di mana di dalam sebuah hadis, apabila satu kaum itu kalian mendengar satu kaum terkena wabah, maka janganlah kalian itu mendatangi tempat tersebut, dan apabila kalian telah berada di dalamnya, maka kalian itu jangan keluar. Itu adalah hikmah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah bahwa kita diperintahkan oleh pemerintah kita untuk diam di rumah. Maka itu adalah kesempatan kita untuk semakin dekat dengan ahli keluarga kita dan semakin memperdalam agama kita, kemudian sama-sama beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Ustadz Alif. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak video ini, kami dari Yayasan Santri Perbatasan Timur sedikit mengupas dan membuka tabir dari yang Allah sudah takdirkan kepada kita semua, karena kita yakini bahwa makhluk kecil yang bernama virus corona yang kemudian Allah turunkan pada bumi Allah ini adalah bagian dari skenario yang sudah Allah cantumkan dalam Lauhul Mahfuz. Dan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa setiap kejadian demi kejadian yang Allah berikan tentu pasti ada hikmah positif yang bisa kita gali. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang masyhur di tengah-tengah kita, yang Nabi sudah menyatakan at-tahuru satrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini sering kita dengar dan sering kita bahas di beberapa langgar, kemudian di beberapa sekolah dan di beberapa masjid-masjid. Tapi kemudian aplikasi dari hadis ini baru kita rasakan ketika virus corona datang menghampiri kita, di mana semua umat manusia, tidak hanya muslim, tapi yang non muslim pun, saudara-saudara kita pun ikut menjaga kebersihan dan kesehatan kita masing-masing. Bahkan kemudian pemerintah pun mengeluarkan sebuah peraturan dan anjuran kepada kita semua untuk sama-sama menjaga kebersihan, khususnya terkait dengan mencuci tangan dan sebagainya. Dan yang kedua, hikmah yang lain adalah kita berusaha menjalankan sunnah yang sudah dijalankan oleh sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah, yang bagaimana beliau saking begitu menjalankan sunnah Rasulullah, menjaga wudhunya. Dan Islam sudah mengajarkan terkait dengan bagaimana untuk menjaga wudhu, dan ternyata kajian dari beberapa ilmu medis bahwa berwudhu itu juga menjadi salah satu saran untuk menjaga kebersihan kita dan kesehatan kita. Karena di setiap wudhu kita, dari mulai sholat yang satu ke sholat yang lain, itu kita terjaga kebersihan mulai dari tangan, kemudian dari mulut, hidung, dan segala macamnya. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari wabah corona yang kemudian hadir di tengah-tengah kita,
Dan insya Allah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita jadi semakin memperhatikan dan betul-betul menjalankan 2 sunnah yang tadi sudah Nabi kita ajarkan kepada umat kita, yaitu umat Islam dan umumnya pada kita umat manusia. Mungkin itu saja, insya Allah hikmah yang lain akan dipaparkan oleh Akh Herman terkait dengan kejadian yang datang di tengah-tengah kita, yaitu wabah corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hikmah terkait dengan wabah virus corona yang sedang melanda dunia. Dan di sini saya akan menyampaikan dari kacamata diri saya pribadi, yaitu selaku mahasiswa, di mana sebenarnya memang wabah virus corona ini sangat mengganggu aktivitas baik perkuliahan maupun organisasi. Tapi kemudian sebenarnya kita bisa mengambil hikmah di balik virus corona ini. Yang pertama, saya melihat dari 2 aspek, yaitu aspek sosial dan juga keluarga. Di mana dari aspek sosial, mahasiswa diberikan semacam kepekaan terhadap apa yang sedang terjadi. Di mana kita lihat dengan adanya himbauan dari pemerintah bahwa kita harus mengurangi adanya keramaian, salah satunya di pasar-pasar, sehingga banyak dari pedagang yang mereka punya ekonomi cenderung menengah ke bawah. Nah, ini mereka sangat membutuhkan uluran bantuan dari banyak orang, khususnya bagi para mahasiswa. Dan alhamdulillah kami dari mahasiswa ada sekitar 8 orang yang kemudian bergerak membuka donasi, yang nantinya donasi itu kami akan sama-sama membagikannya kepada pedagang kaki maupun orang-orang yang berjualan di jalanan. Kita akan membagikan masker, hand sanitizer, dan juga sembako. Nah, ini dari sisi sosialnya, mahasiswa diajak untuk peduli terhadap manusia yang lain. Kemudian dari sisi keluarga, nah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mahasiswa yang mereka berkuliah biasanya mereka disibukkan dengan akademik dan juga organisasi. Nah, khususnya teman-teman yang mereka aktivis organisasi biasanya seringkali disibukkan dengan kegiatan organisasi, sehingga sangat sedikit waktunya bersama dengan keluarga. Nah, pada kesempatan di tengah-tengah merabaknya virus corona, kita diliburkan oleh pemerintah dari aktivitas-aktivitas semisal dengan perkuliahan. Nah, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang mungkin jarang pulang, apalagi teman-teman yang di lokasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tua, di mana pernah Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang sebaiknya hendak aku lakukan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawabnya, yaitu sholat. Yang pertama sholat di awal waktu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab jihad di jalan Allah. Nah, kalau kita perhatikan urutannya, bahkan berbakti kepada kedua orang tua ini lebih utama dibandingkan dengan kita jihad di jalan Allah. Jadi kita mestinya senantiasa berusaha untuk hadir di tengah keluarga untuk berbakti kepada mereka, khususnya kepada kedua orang tua. Mungkin itu saja hikmah yang saya bisa sampaikan dari kacamata diri saya pribadi, khususnya dari kacamata mahasiswa. Syukron jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Itu tadi beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari wabah yang terjadi saat ini.
Maka kita semua pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semua kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kejadian ini. Baik dari sisi ilmu tentang syariat kita, seperti bagaimana hukum tentang sholat berjamaah, bagaimana hukum tentang sholat Jumat. Kemudian selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga kita berterima kasih kepada makhluk kecil Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena kadang-kadang pemerintah kita melarang untuk datang ke tempat-tempat yang tidak baik. Padahal Al-Quran juga melarang, lebih lagi Al-Quran melarang kepada kita untuk pergi ke tempat yang tidak baik. Tapi karena corona ini banyak tempat-tempat kemaksiatan itu ditutup. Maka ini adalah bagian daripada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita berterima kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa betapa berharganya masjid bagi umat Islam. Orang yang terbiasa datang ke masjid kemudian karena satu dan lain hal dia itu terhalang daripada mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang menguji perasaannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apabila kita itu datang satu wabah, kemudian kita itu mampu bersabar dan menganggap ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia betul-betul mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya falahu ajru syahid. Fa illam yamut, maka baginya pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid meskipun dia itu tidak termasuk yang meninggal. Orang yang meninggal karena wabah dan dia adalah orang yang beriman, maka terhitung sebagai orang yang syahid. Sementara orang yang tidak meninggal tetapi dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka kita berterima kasih kepada makhluk kecil ini. Jangan sampai kita itu menghina, jangan sampai kita itu justru tidak ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia yang besar untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini hikmah tentang corona. Maka insyaallah kita akan melanjutkan. Karena kita juga dekat dengan Ramadan, kita perlu juga sedikit menggali apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal kepada Ustadz Alif mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan kepada kita, kira-kira persiapan apa saja yang perlu untuk kita persiapkan terkait bulan Ramadan. Baik, terima kasih kepada Syekhuna Ustadz Hidayat Rotuloli yang sudah membuka diskusi kita kali ini. Ya, diskusi membahas terkait dengan hikmah corona, dan kemudian kita lanjutkan dengan persiapan untuk menyambut datang dan tamunya Allah yang begitu agung, yaitu Ramadan 1441 Hijriah. Dan insyaallah beberapa hari ke depan, kurang lebih 20-an hari lagi, kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam yang ada di dunia manapun itu, yaitu Ramadan. Insyaallah persiapan dari tinjauan atau apa yang sudah pernah saya lakukan, dan menurut saya ini juga bisa kemudian menjadi tips untuk kita semua sebagai umat Islam, bahwa persiapan Ramadan itu juga perlu disiapkan dari segi sisi jasadiah, kemudian dari segi fikriyah, dan kemudian dari segi rupiah, dan yang terakhir dari segi maliyah. Untuk segi jasadiah yang kita semua sama-sama tahu dan mengetahuinya bahwa Ramadan itu adalah juga ibadah fisik yang perlu kita persiapkan, karena kita harus menjaga dan menahan tubuh kita dari makan dan minum yang diawali dari kemudian subuh sampai menjelang sampai maghrib, dan itu butuh kesiapan fisik yang sehat, karena salah satu kecintaan yang Allah cintai kepada umat Rasulullah adalah bahwa Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Oleh karena itu tarbiyah Ramadan, yaitu untuk menjaga kesehatan kita dan mempersiapkannya menyambut Ramadan, itu pun perlu kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan persiapan fikriyah. Nah, kita juga perlu mempersiapkan dan melis buku-buku yang akan kita baca, ya, karena Ramadan juga butuh ilmu untuk melaksanakannya, dan juga kita harus tahu ibadah-ibadah apa saja yang kemudian bisa mendorong dan memperbanyak pahala kita. Walaupun yang wajib sudah Allah berikan, tapi kita harus mengetahui juga di Ramadan itu ada ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya juga jauh lebih besar, dilipat gandakan karena Ramadan itu sendiri. Kita dari sekarang merancang buku kita suka. Dan ini sangat baik untuk menjadi diskusi atau cerita di tengah keluarga kita. Kita bisa berkisah pada
kita, kemudian kita bisa melakukan dongeng untuk kita dan sebagainya. Dan untuk dunia pendidikan khususnya ini juga bisa menjadi satu program untuk memberikan sharing kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka menyambut Ramadan dan bagaimana mereka perbanyak amal-amalnya di bulan suci Ramadan. Persiapan yang ketiga yaitu adalah terkait dengan yang alhamdulillahnya kita di tengah bulan Sa'ban kemudian ujian Allah sudah bahas, ini semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT dan rasa takut serta harap kita jadi semakin kuat kepada Allah, karena semua umat Islam ya berdoa begitu kencangnya untuk memohon agar wabah ini diangkat, dan ketakutan yang luar biasa kepada Allah SWT pun jadi semakin kuat. Dan mudah-mudahan persiapan itulah yang akhirnya melatih dan meningkatkan keimanan kita, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik dan kadang turun. Naiknya itu adalah karena ketaatan, turunnya itu adalah karena kemaksiatan. Dan mudah-mudahan karena kita sering berdoa berzikir kepada Allah yang menjelang bulan Ramadan, kita jadi semakin taat sehingga masuk Ramadan kita sudah lebih siap. Jadi persiapannya bukan kemudian di Ramadan ditingkatkan ketakwaan, tapi justru sebelum Ramadan kita sudah melakukan peningkatan ketakwaan itu. Yang terakhir, yang persiapan yang juga perlu kita lakukan adalah yaitu terkait dengan maliyah, harta. Karena bagaimanapun Ramadan itu adalah ajang untuk kita bersedekah, berbagi kepada sesama di antara kita, karena sisi sosial juga dipupuk di bulan suci Ramadan. Maka kita perlu tabung, perlu persiapan harta-harta kita untuk kita keluarkan, berbagi makanan atau berbuka takjil pada tetangga kanan kiri kita, baik yang muslim ataupun non muslim, kita berikan ya makanan terbaik untuk saudara-saudara kita semua, sehingga Ramadan tidak hanya dinikmati oleh kita umat Islam, tapi Ramadan juga hadir untuk kita semua umat manusia, bahwa beginilah Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Oleh karena itu persiapannya untuk persiapan maliyah perlu kita siapkan. Ditambah nanti di penghujung Ramadan kita ada zakat, yang ini juga perlu kita persiapkan. Oleh karena itu persiapan maliyah juga tidak kalah pentingnya dengan 3 persiapan yang tadi. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih, semoga kita semua diperkenankan oleh Allah SWT untuk sampai di bulan yang barokah, yaitu bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. Kalau dari saya melihat untuk kita melakukan persiapan menjelang bulan suci Ramadan, tentunya tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustadz Alif. Yang pertama yaitu memang ilmu. Nah, ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan ini sangat penting kita pelajari baik-baik. Kemudian setelah itu tidak hanya kita pelajari, tapi kita langsung praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa kita harus praktekkan? Ibarat namanya kita akan melakukan perlombaan di ajang yang besar, semisal PON. Tentunya kita sebagai atlet, tentunya kita harus melakukan pemanasan, kemudian latihan-latihan sebelum akhirnya terjun langsung di perlombaan tersebut. Nah, dan berikutnya adalah istiqomah. Nah, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita pelajari, tentunya kita harus istiqomah dalam menjalankannya. Kita berkumpul dengan teman-teman yang juga mengerjakan hal yang demikian, sehingga kita dapat terjaga amal ibadah yang kita kerjakan. Mungkin seperti itu Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Alif, Pak Herman. Itu adalah beberapa persiapan yang mesti untuk kita persiapkan ketika memasuki bulan Ramadan. Sedikit ingin saya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW beliau mempersiapkan bulan Ramadan betul-betul sebelum memasuki bulan Ramadan. Bahkan kita yang sama-sama sekarang berada di dalamnya di bulan Sya'ban, dikatakan ketika ada seorang sahabat yang bertanya, kemudian diungkapkan oleh salah seorang istrinya Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau pernah menyampaikan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW paling banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban.
Itu artinya ini adalah bulan yang betul-betul dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, mempersiapkan di bulan Sya'ban untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana satu orang beramal sunnah, dia akan dilipat gandakan setara dengan wajib. Ketika ada seorang sahabat dikatakan oleh Rasulullah SAW, seorang perempuan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa umrohmu di bulan Ramadan ta'dilul haji, sesungguhnya menyerupai orang yang pergi haji. Ini adalah gambaran bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami semua ingin mengajak kita semua, diri pribadi dan juga semua yang melihat menyaksikan video ini, untuk sama-sama mari kita mempersiapkan bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, sehingga kita mampu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak keimanan, bukan hanya di awal tapi juga di pertengahan dan juga sampai akhir. Ini adalah hal-hal yang perlu sama-sama kita persiapkan, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Alif dan juga Herman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Jazakumullah khair, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.